petani pekebun dengan pabrik yang difasilitasi oleh berbagai pihak atau yang bisa mereka lakukan langsung. Nah, memang persoalannya adalah saat ini bagaimana membangun dengan memulai meminimumkan prasangka buruk. Artinya dua pihak kalau harus membangun kebersamaan, bagaimana hal-hal yang sudah pernah terjadi, dan kalau itu negatif kita mulai berniat untuk mengurangi hal-hal yang bersifat negatif atau yang bersifat curang dalam konteks jual beli bokar. Sudah saatnya, kalau enggak kita akan seperti ini sepanjang hidup kita di dalam sistem perdagangan karet yang berjalan di Indonesia. Itu nggak bisa naik kelas seperti yang di Malaysia, apalagi seperti yang di Thailand. Saya kira itu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Mulyana. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Haji Rudi Arpian, SPMSI. Apakah sudah ada? Ya. Persilakan Bapak untuk mempresentasikan, waktunya 15 menit. Ya, mohon maaf Bapak karena ada beberapa narasumber lainnya. Waktu pada Pak Rudi dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat ini moderatornya. Baik, saya akan memaparkan tentang, kalau tadi Pak Profesor Andi sudah secara teori, mungkin kita lebih teknis melihat jurus-jurus yang pernah kita lakukan. Mohon maaf Pak Rudi, mungkin ada akun yang lain hidup Pak, dimatiin dulu audionya. Mungkin Bapak memakai 2 akun, makanya berdenging. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Bapak. Ya. Jadi masih ya. Dimatikan audio satunya Pak. Jadi mungkin di handphone kali ya Bapak pakai 2 akun ya. Soalnya kameranya di handphone. Oh gitu. Di audionya Pak, di bagian audionya dimatikan. Oke. Walaupun di mute, bukan di mute Pak, tapi dimatiin audionya, jadi nggak berdenging karena bertabrakan 2 akun. Bukan di mute Pak, tapi dimatiin audionya. Tidak menggunakan audio gitu. Ya, silakan Bapak. Dihidupkan dulu Pak audionya Pak Rudi. Sekarang ya, 2 akun ya. Silakan Pak. Nah, jadi bentar ya. Bapak di bagian settingan live komputer audio Pak. Di live aja komputer audionya, tapi tetap layarnya tetap ada di akun satunya. Ya, sekarang gimana? Ya, nggak apa-apa. Silakan Bapak. Ada sekitar 900.000 hektar lagi yang belum dimanfaatkan, walaupun posisinya tersebar. Dan kita lihat ini data statistik perkebunan tahun 2019, luas areal perkebunan kita ada 1.311.442 hektar dengan produksi 1.164.942 ton per tahun karet kering. Ini potensi yang sangat luar biasa, artinya mungkin satu-satunya provinsi yang mempunyai luas areal perkebunan karet yang terbesar di dunia. Dan kita lihat ini
dari 2015 sampai 2019 ada penurunan luas areal dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 ada kenaikan sedikit, ini sekitar ada 30 ribuan hektar yang mungkin beralih fungsi, apakah alih fungsi komoditi ataupun mungkin juga menjadi properti. Kemudian kita lihat lagi sebaran komoditas karet kita. Ini yang paling banyak di Muba, paling luas 207.868 hektar. Kemudian yang kedua di Oki 158.272 hektar. Ini sebaran kita hampir ada di 14 kabupaten kota. Kemudian untuk kepala keluarga tetap di Muba yang paling banyak 83.100 KK, tapi 9.664 keluarga. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kondisi karet kita untuk tanaman menghasilkan ini ada 861.622 hektar. Kemudian tanaman tua atau rusak ada 145.298 hektar. Kemudian tanaman yang belum menghasilkan 304.524 hektar. Nah, sebaran UPBB kita per Desember 2019 ada 217 UPBB, per Desember 2020 ada 279 UPBB. Jadi ada peningkatan target kita di 2020 kemarin 50 UPBB, ternyata target tersebut terlampaui. Karena apa? Karena ada partisipasi positif dari para petani yang dengan sengaja menghubungi Dinas Kabupaten Kota untuk minta dibentuk UPBB. Artinya ada kesadaran tersendiri. Karena apa? Karena mereka melihat ada perbedaan harga antara petani yang ikut lelang di UPBB dengan petani mandiri atau tradisional yang menjual karetnya ke pedagang pengumpul. Itu ada perbedaan antara 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram. Ini kita lihat perkembangan UPBB tahun 2020 ada 279 UPBB. Nah, untuk tahun 2021 ini sudah dalam proses registrasi ada 32 UPBB. Ini sebarannya 4 lawang. Kita targetkan masing-masing kabupaten kota ini minimal 5 UPBB lah terbentuk. Jadi masih ada waktu. Yang sudah terlampaui, ini Kabupaten Muba sudah 7 UPBB, Kabupaten Banyuasin 6 UPBB, yang lain rata-rata 2 UPBB, dan Kabupaten Oku sudah 4 UPBB. Ini akan kita registrasi. Di samping UPBB yang berjumlah 279, itu kita punya koperasi karet yang sudah terbentuk. Itu di Oku ada 4 koperasi, di Ogan Ilir ada 1 koperasi, di Muara Enim ada 6 koperasi, di Banyuasin 6 koperasi, Oku Timur 1 koperasi, Prabu Muli 5 koperasi, Oki 1 koperasi, total 19 koperasi. Jadi kita harapkan sampai Juli nanti, kalau ini sudah selesai registrasi, ada 311 UPBB ditambah 19 koperasi, sehingga jumlah kelembagaan yang sudah kita bentuk ada 330 UPBB. Ini masih kecil, karena kalau kita melihat luas areal dengan 1,3 juta hektar, artinya kalau syarat minimal 100 hektar itu bisa membentuk 1 UPBB, artinya masih banyak yang harus pekerjaan yang harus kita lakukan untuk memenuhi capaian 100 hektar per 1 UPBB. Nah, ini bantuan yang telah kita berikan sampai tahun 2021 ini berupa bangunan dan alat pengolahan. Ini tahun 2019 yang
paling banyak sekali. Ada 17 UPBB yang kita support, kita bantu. Untuk tahun 2021 ini hanya 4 UPBB. Tahun 2020 masih cukup banyak, ada 7 UPBB yang dibantu dengan bangunan berupa gudang. Nah, permasalahan karet, kita harga sama saat ini, harga ideal itu 1 kilogram karet sama dengan 1 kilogram beras. Ini untuk tingkat UPBB ini sudah tercapai lah untuk lelang melalui UPBB maupun kemitraan. Tapi untuk harga petani mandiri ini masih berkisaran antara 6.000 sampai 7.500 rupiah. Kita juga ada yang namanya lelang 4S, satu lokasi, satu mutu, satu harga, dan 1 hari lelang. Ini dengan menggabungkan beberapa UPBB melakukan penjualan secara bersama. Nah, ini permasalahannya, rantai pemasaran yang masih panjang, sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh Pak Prof. Andi tadi. Kemudian produktivitas kita juga masih rendah, yang normalnya 1.800 kg per hektar, tapi aktualnya hanya 1.360 kg. Kemudian mutu bokar juga baru 20% yang sudah bergabung di UPBB yang boleh dikatakan mutunya sudah cukup bagus. Karena di UPBB kita memperkenalkan 3 SOP. Pertama harus seragam bahan pembeku, yang kedua seragam umur simpan, yang ketiga tidak boleh merendam dan mencampur dengan bahan yang bukan karet. Nah, ini kelembagaan kita masih lemah. Kalau target 2.000 UPBB, baru 330 UPBB. Kemudian industri hilir kita juga baru ada di Muba, di Banyuasin, yang tadinya akan kita bangun pabrik ban pejal, kursi roda, kerjasama dengan PT Sima yang akan menyalurkan ini gagal lelang kemarin tahun 2020, sehingga belum terlaksana. Nah, untuk peningkatan produktivitas kita terkendala karena rata-rata karet sudah tua, lebih dari 25 tahun, ada 145.254 hektar. Kemudian ada resiko penyebaran penyakit gugur daun. Ini walaupun sekarang musim hujan, tapi ada beberapa daerah ini justru masih ada gugur daun. Kemudian proses penyadapannya juga yang belum memenuhi syarat. Harga jual juga rendah, karena kita baik petani maupun perusahaan kram rubber ini tergantung dengan harga internasional dari bursa internasional Singapura. Nah, ini kita lihat karet tua yang siap diremajakan. Tadinya tahun ini akan dilakukan peremajaan sebanyak 50.000 hektar se-Indonesia dan Sumsel kebagian 9.500 hektar. Ini pun gagal tahun ini karena COVID. Ini kita ke depan kita mengembangkan pola tanam dengan membuat lorong sepanjang 18 cm dengan 2,5 kali 3. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengharapkan lagi hasil karet ini harganya seperti tahun 2011 sampai 26.000 per kilogram di tingkat petani. Karena negara yang sebagai produsen karet ini bukan 3 negara lagi. Kalau dulu dikuasai oleh Indonesia, Thailand, dan Vietnam, sekarang sudah muncul negara-negara baru yang juga ikut menanam karet, sehingga tahun 2011, 2016, 5 tahun kemudian, ini harga mulai turun. Sampai sekarang puncaknya di 2020, karena COVID sudah turun karena produksi melimpah, kemudian ditimpa COVID lagi, sehingga di tingkat petani harga tinggal 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram. Nah, kita sudah membaca itu di 2019, kita memperkenalkan tanaman porang sebagai tanaman sela bagi petani karet. Kita waktu itu mengundang grupnya Paidi Porang datang ke Sumsel, kemudian disupport juga oleh dari Dirjen BUN, Direktur BPWHP juga datang, beberapa kepala dinas provinsi di luar Provinsi Sumatera Selatan juga hadir di FGD itu. Nah, kita salah satu alternatifnya itulah kita menyarankan kepada petani untuk menanam porang di antara tanaman karet.
Dan sampai sekarang di Oku sudah di-launching oleh Bupati, kemudian di Banyuasin di-launching oleh Gubernur. Sudah mulai menggeliat orang ini. Mungkin di session yang lain akan kita bahas potensi porang ini. Ini kita lihat tanaman porang di antara tanaman karet. Nah, kita di Sumsel ada beberapa sistem pemasaran. Pertama, petani mandiri atau petani tradisional ini menjualnya ke pedagang pengumpul, tidak punya posisi tawar, ada ikatan psikologis, biasanya mereka sudah dipinjami dulu uang karena kebutuhan rumah tangga, kemudian harga diterima petani rendah. Kemudian lelang ini ada dua tipe di kita ini. Ada lelang melalui koperasi, seperti yang ada di Muara Enim dan Prabu Muli. Belum bisa dilihat, belum bisa ditimbang. 3 minggu yang akan datang baru ditimbang. Pemenang lelang itu berkewajiban memberikan uang muka, kemudian nanti pada 3 minggu yang akan datang baru ditimbang. Ada kesepakatan bahwa ada plus minus dari patokan di waktu lelang, misalnya dia 100 ton di TPK-nya, itu ada minus plus. Nah, di sini ada unsur spekulasi, karena hari ini ditentukan harganya, 3 minggu yang akan datang kita tidak tahu apakah harga ini naik atau harga ini turun. Ini bisa petani untung, bisa juga pedagang yang pemenang lelang untung. Ini harga fluktuatif harganya. Jadi tidak ada ya untung-untungan lah di lelang melalui koperasi ini. Nah, ini ada di Muara Enim dan di Prabu Muli. Ini juga termasuk unik karena banyak dikunjungi dari provinsi-provinsi lain yang melihat sistem lelang yang tidak ada barangnya tapi hanya ada penjual dan pembeli. Kemudian ada yang namanya lelang melalui UPBB. Lelang melalui UPBB ini tetap secara tertutup, kemudian pemenang lelang biasanya dilakukan malam hari, pemenang lelang diumumkan malam itu juga, kemudian besok paginya mereka langsung nimbang, angkut, masuk dalam truk, bayar, sebelum berangkat dibayar. Nah, transport ditanggung oleh pemenang lelang. Risiko susut ditanggung pemenang lelang. Harga bersaing. Artinya antar pabrik yang menawar itu ada persaingan. Kemudian kita juga memperkenalkan lelang 4S. Lelang 4S ini satu lokasi, satu mutu, satu harga, dan satu hari lelang. Kenapa harus lelang 4S? Karena biasanya dalam satu lokasi seperti satu desa, ini sudah ada 4 UPBB. Misalnya masing-masing 5 ton, ini kita satukan sehingga menjadi 20 ton dalam satu lokasi. Mutunya kita jaga juga dengan 3 SOP tadi, seragam bahan pembeku, seragam umur simpan, dan tidak boleh direndam maupun dicampur dengan bahan bukan karet. Kemudian harga pun menjadi satu harga dari 4 lokasi ini. Kemudian hari lelangnya juga sama. Karena kalau biasanya ada perbedaan hari lelang, ini dalam tanda kutip ini bisa juga jadi arisan. Arisan para pedagang ini. Hari Senin misalnya bisa diatur. Apalagi waktu itu informasi harga belum terbuka seperti sekarang. Nah, ini makanya harga tertinggi tetap menjadi pemenang lelang. Tata niaga menjadi lebih pendek. Karena tadinya kemampuan pedagang pengisi 5 ton, setelah ada 20 ton mereka tidak mampu lagi untuk menawar. Akhirnya pedagang yang lebih besar akan ikut menawar. Bahkan seperti di Keluang, di Musi Banyuasin, itu lelangnya sudah 1 kecamatan. Akibat 1 kecamatan tonasenya cukup besar, sehingga pabrik dari provinsi tetangga ini ikut nawar, dari Jambi, dari Medan, dari Riau, turun-turun. Termasuk di Oku juga
yang lelang sudah di atas 100 ton, itu sudah diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. Sehingga harga sudah lebih mendekati harga pintu pabrik. Karena yang melelang ini, yang ikut lelang ini biasanya langsung dari pihak pabrik. Dan biasanya juga pabrik ram rubber di Sumsel, dia tetap mengutus supplier untuk ikut lelang. Sementara dari luar provinsi langsung dari pabrik. Ini lelang 4S. Inilah yang bisa merubah ada perbedaan harga 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram. Inilah yang membuat yang mandiri yang tadinya belum berkelompok ingin berkelompok. Karena dengan selisih 3.000 per kilo, kalau dia dalam 1 minggu 100 kilo menghasilkan 100 kilo, artinya ada 300.000 uang tambahan. Kalau dibelikan beras mungkin lebih dari seminggu, untuk mungkin bisa termasuk lauk pauknya oleh selisih 3.000 sampai 4.000 per kilogram tersebut. Ini yang waktunya Pak Rudi. Oke, ya sebentar lagi selesai. Ya, nah, kemudian kemitraan. Kemitraan yang selama ini seperti di Lubuk Linggau, di daerahnya Pak Sugeng, Musirawas, itu biasanya bokar dibawa langsung ke pabrik. Transport dan susut ini ditanggung petani. Kemudian K3-nya ditentukan pabrik. Petani tidak punya posisi tawar. Harga ditentukan berdasar K3 dari pabrik. Harga yang diterima bersih petani ini dikurangi transport, susut, administrasi. Jadi kalau kita lihat di grup WhatsApp yang selalu di-upload itu, kita bandingkan lelang 4S dengan kemitraan yang ada di Musirawas dan Lubuk Linggau, ini kadang-kadang lebih tinggi lelang 4S, kadang-kadang memang kemitraan. Tapi kebanyakan lelang 4S yang lebih tinggi. Kalau kita hitung, setelah dikurangi transport dan susut dan administrasi ini, karena yang diterima petani tidak bersih. Dia ada transport, susut, dan administrasi. Sementara lelang 4S, dia hanya ada administrasi. Nah, ini yang saya menganjurkan kemarin dengan dinas, baik Lubuk Linggau, Dinas Pertanian Lubuk Linggau maupun Dinas Pertanian Musirawas, ini dicoba untuk lelang terbuka, langsung lelang tertutup dengan amplop. Ada barang tidak perlu lagi dibawa kemitraan ke pabrik. Ini mungkin lagi direncanakan. Kalau di Muara Enim itu sudah dicoba dengan lelang, barangnya sudah ada dan ternyata harganya lebih menyenangkan bagi petani. Tidak harus menunggu 3 minggu yang akan datang. Itu sudah terjadi. Nah, akhir-akhir ini ada yang mengganggu. Kegiatan UPBB ini diganggu oleh oknum-oknum yang menawar karet dengan harga sama dengan lelang. Ada di Banyuasin ini yang banyak terjadi. Jadi biasanya mereka lelang 120 ton, sekarang tinggal 20 ton. Yang lainnya jual dengan pedagang pengumpul dengan harga sama dengan lelang. Dengan alasan petani menghindari administrasi di kelompok di UPBB. Ada biaya administrasi 300 sampai 400 rupiah per kilogram. Sehingga mereka lari. Nah, ini diganggu. Ini sudah saya koordinasikan juga dengan Dapkido. Nah, kita munculkan lagi kemitraan jurus baru. Jadi kita polanya kita ambil pola inti plasma seperti di sawit. Jadi K3 disepakati lebih dahulu. Pabrik dengan UPBB menyepakati bahwa di UPBB ini K3-nya berapa? Apa 52 atau 52 antara 52 dan 55% disepakati di awal. Kemudian bokarnya diambil di lokasi. Jadi transport dan susut itu ditanggung oleh pabrik. Kemudian harga kita kalikan karena setiap hari kita selalu mengumumkan harga sikom yang sudah diolah, itu setiap hari kita umumkan, sehingga masyarakat terbuka soal harganya. Nah, ini harga yang diterima petani setelah dikeluarkan administrasi UPBB. Nah, ini mungkin lebih menarik.
kalau ini bisa terjadi, ini saya sudah minta waktu dengan Gapindo untuk paparan dengan Pak Prof juga, saya minta dampingi nanti paparan dengan seluruh pabrik yang ada di Sumatera Selatan ini. Apakah memungkinkan kita kemitraan jurus baru ini dengan mengacu kepada pola inti plasma di sawit. Dan saya pikir ini bisa saja terjadi. Keuntungannya pabrik mendapatkan bahan baku yang jelas, artinya dia ada kontinuitas bahan baku sudah terjamin. Sementara petani sudah dapat kepastian harga, tidak bingung-bingung lagi. Dia tinggal K3-nya hari ini berapa, sudah ditentukan, tinggal nunggu pengumuman berapa K3 hari itu yang keluar. Nah ini mungkin lebih menarik dan lebih bisa langsung memutuskan rantai tata niaga. Jadi ini langsung petani dengan pabrik, tidak ada lagi pedagang pengumpul di sini. Sudah tertutup celah pedagang pengumpul di sini. Nah ini yang mungkin yang kemitraan jurus baru ini yang sedang kita sosialisasikan, dan saya lihat tanggapannya positif, baik melalui WhatsApp maupun Facebook. Rata-rata petani kalau memang pabrik mau, ini bisa terjadi. Tinggal kemauan. Saya pikir mungkin tidak seluruh pabrik, tapi ada pabrik yang mau. Nah ini mungkin kesempatan saya pada siang hari ini. Terima kasih, nanti pada saat diskusi dapat kita diskusikan secara bersama-sama. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi. Selanjutnya narasumber yang ketiga, Pak Sugeng. Apakah sudah hadir di sini? Pak Sugeng. Sepertinya sudah hadir, tapi ini belum menghidupkan audionya, Bapak. Pak Sugeng? Ya, Do. Ya. Silakan, Bapak. Waktunya masuk. 5 menit ya, mohon maaf, Pak ya. Sudah masuk? Ya, sudah masuk suaranya. Ya, dipersilakan. Apakah pakai screen saver ya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada Bapak Ibu, para narasumber, dan para peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sugeng Hartadi, jabatan Ketua Asosiasi UPBB Nasional. Berbicara dan menanggapi posisi para petani karet dengan dampak yang mereka terima akibat adanya wabah COVID-19. Secara umum, nampak penjelasan dan nampaknya menjulang. Ini akibat lesu perekonomian secara global, nasional maupun regional. Terjadi seperti pasar karet saat ini yang lesu dan drastis merosot tajam yang mengakibatkan rendahnya harga bokar yang sangat signifikan, yang cukup lama. Sehingga para petani karet enggan menyadap dan berpindah profesi lain yang mungkin bisa lebih menjaminkan ke penghasilannya. Yang lebih ekstrim lagi, banyak kebun karet petani mulai bertumbangan, dialihfungsikan kepada tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan. Tetapi alhamdulillah, mulai awal tahun 2021 ini, harga bokar mulai beranjak naik dan pemasaran karet yang tidak tergabung melalui UPBB sayang masih sangat memprihatinkan karena sama sekali tidak memiliki nilai tawar atas produknya. Dan nilai tawarnya ditentukan sepihak oleh pedagang karet. Kemudian penjualan bokar yang melalui UPBB, baik sistem lelang ataupun sistem kemitraan sudah mulai nampak hasilnya. Tetapi perlu diperbaiki sehingga akan lebih dirasakan dan dinikmati oleh
anggota UPPB, dan para anggota Gapindo yang ada atau pabrik karet yang ada. Baik yang sudah terikat kemitraan ataupun yang belum terikat kemitraan. Yang ketiga, dalam pemasaran bokar baik yang kemitraan ataupun yang sistem lelang yang sudah berjalan saat ini perlu dievaluasi dan diperbaiki agar bisa menguntungkan kedua belah pihak antara petani karet yang tergabung di UPPB dengan Gapindo atau pabrik processing karet. Sistem lelang. Sistem lelang sudah berjalan cukup baik seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rudi. Tetapi kalau dicermati nampak masih agak pincang. Sebab yang ikut penawaran dalam lelang dilihat sepertinya hanya diikuti oleh orang-orang atau broker. Kalau seperti hal ini dilanjutkan terus-menerus, maka yang diuntungkan adalah broker tersebut. Kemudian UPPB serta pabrik tidak diuntungkan. Oleh karena itu, maka hendaknya manajemen pabrik langsung terjun ikut lelang yang hasilnya tentu bisa lebih memuaskan kedua belah pihak, baik pabrik maupun UPPB. Kemudian sistem kemitraan. Sistem kemitraan ini selama ini berjalan beberapa waktu ini sudah cukup baik. Tapi perlu tindakan perbaikan dari manajemen pabrik dan UPPB itu sendiri untuk menuju keberhasilan, keberuntungan bersama kedua belah pihak. Solusinya, manajemen pabrik km. Nah, pelaksanaan pembaharuan kemitraan ini sudah mulai diuji coba di Kabupaten Musirawas yang dipelopori oleh PT Kirana Windu yang bermitra dengan UPPB Subur mulai tanggal 27 April 2021. Dan hasilnya para petani UPPB antusias menerima sistem pembaruan ini, seperti apa yang disampaikan oleh dari Dinas Perkebunan tingkat 1 tadi. Yang keempat adalah usul dan saran kepada para pihak yang terkait sebagai berikut. 1. Pihak manajemen pabrik agar lebih aktif ikut membina kelompok tani atau UPPB untuk tetap menghasilkan bokar bersih sesuai Permentan nomor 38. Dan pabrik bisa memberikan subsidi atau bantuan zat pembeku anjuran seperti spekta, asam semut ataupun deorap. Karena para petani memang kesulitan untuk mendapatkan zat pembeku tersebut di warung-warung. Yang kedua, peran Dinas Perkebunan agar selalu membimbing dan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada petani dengan intensif dan bisa membantu dalam proses pemupukan tanaman. Ketiga, peran Dinas Perdagangan agar ikut berperan membina aktif di dalam sistem pemasaran atau transaksi bokar agar tetap berjalan dalam kebijakan yang benar sesuai aturan yang ada. Dan yang keempat, kepada para petani karet yang belum tergabung dalam lembaga UPPB, ini perlu dibina agar mengikuti pola-pola jejak yang diterapkan oleh UPPB. Nah, siapakah yang membina mereka ini? Adalah Dinas Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan instansi pemerintah yang terkait. Demikianlah uraian singkat ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selanjutnya Pak Nur Ahmadi.
Dipersilakan untuk mempresentasikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Meci. Bapak Ibu sekalian, saya Nur Rahmadi dari Gapkindo Cabang Sumsel ingin memaparkan tentang bagaimana perkembangan. Di situ judulnya dibuat ada apa dengan bokar. Artinya kami lebih fokus kepada, karena Gapkindo ini adalah Asosiasi Industri Karam Rubber atau pabrik karet. Jadi saya hanya bicara tentang bagaimana pabrik karet kami atau industri karam rubber kami membeli daripada para supplier, para toki, para petani karet. Bahan baku dalam ini bokar. Kami Gapkindo beranggotakan lebih kurang ada 28 pabrik karet yang menyebar di beberapa kabupaten dan kota. Di Kota Palembang ada 13, di Musirawas ada 2, dan seterusnya. Jadi dari 28 pabrik tersebut itu di dalam asosiasi Gapkindo. Perlu kami informasikan bahwa selama ini memang pabrik kami membeli bokar. 911. Halo? Kadang 911. Pabrik kami membeli bokar dari supplier atau toki karet, langsung mereka mendatangkan ke pabrik. Ada juga beberapa pabrik yang seperti kata Pak Sugeng Hartadi tadi, ada bermitra seperti di Musirawas ya. Jadi intinya bahwa pabrik kami menerima bahan baku, membeli bokar dalam hal ini karet dari para supplier yang datang langsung ke pabrik. Perlu kami garis bawahi bahwa selama ini pabrik belum ada orang atau tenaga langsung yang membeli ke kelompok tani atau ke UPBB. Namun mungkin para supplier saja yang mengatasnamakan pabrik karena memang dia sudah supplier tetap, sepertinya mungkin di pabrik mana dia mungkin bisa kadang-kadang membawa nama pabrik, misalnya pabrik A, dia seolah-olah dia orang pabrik, tapi perlu kami ketahui bahwa itu supplier yang sudah bermitra dengan pabrik. Kemudian untuk ada juga yang memasukkan bokar ke pabrik kami, ada perorangan ada, dengan mungkin ada skala yang tidak terlalu besar, dia langsung masuk ke menjual ke pabrik kami. Yang kedua saya tegaskan bahwa bagaimana penentuan kadar karet kering ya. Artinya kadar karet kering atau K3 bokar itu berdasarkan Bapak mohon perhitungan maaf, atau Pak, ya, Pak Nur Rahmadi belum tershare bahan materinya. Masih layar kami masih ada tulisan Zoom aja. Ya, silakan Pak. Oke. Halo Bu Meci, nggak apa-apa. Nanti saya share lagi. Oh iya. Jadi oke. Jadi saya langsung aja. Bahwa pabrik karet di samping membeli karet dari para supplier atau toki-toki karet atau pedagang karet, juga dari per individu yang datang langsung ke pabrik. Bagaimana kesepakatan harga? Perlu kami ketahui bahwa saya informasikan bahwa harga karet itu setiap hari berubah karena kita mengacu kepada SICOM, Singapore Commodity. Ya, Singapore Commodity itu seperti misalkan hari ini diinformasikan bahwa berdasarkan perhitungan SICOM harga $1,5 per kilo FOB. Artinya apa? Karet harga tersebut adalah karet yang sudah siap ekspor yang berada di atas kapal. Artinya kita karet misalkan $1,5 FOB.
itu harga karet yang sudah diproses dari pabrik yang siap ekspor dan diasumsikan K3-nya 100% asumsinya. Jadi 1,5 tadi dikalikan harga kurs dolar hari ini, misalkan 10.000 aja, misalkan. Artinya 16.000 artinya 1,5 15.000 per kilo. Nah itu harga asumsi 15.000 dikurangi biaya proses pengolahan diasumsikan 3.500 per kilo. Nah itulah harga daripada K3 100%. Artinya berapa K3 yang masuk ke pabrik, bokar yang masuk ke pabrik itu dikalikan misalkan 60%. 60% dikali harga yang 100% tadi. Nah itu yang harga berlaku. Pertanyaan lagi sekarang, bagaimana penentuan K3 di pabrik? Penentuan K3 di pabrik itu berdasarkan sudah ada perhitungan di pihak pabrik dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau untuk ada juga perhitungan langsung di melalui lab. Nah itu jadi tetap K3. Jadi indikator harga yang ditetapkan oleh pabrik dalam hal ini itu berdasarkan K3. Dan kemudian di samping K3 berdasarkan masa waktu umur karet tersebut, misalnya umur 1 minggu dengan 2 minggu akan lebih baik harganya lebih dari 2 minggu dibanding 1 minggu. Nah itu yang saya informasikan. Jadi tadi Prof. Andi Mulyana sebagai praktisi dan akademisi sangat bagus sekali ide-ide yang disampaikan bagaimana kita menciptakan pola kemitraan atau pola kerjasama seperti juga yang dikemukakan oleh Pak Rudi maupun Pak Sugeng. Nah tinggal bagaimana kita mencari win-win solution, artinya sama-sama menguntungkan. Yang jelas saat ini apa yang diinformasikan Pak Rudi tadi, yang jurus baru tadi, mungkin bisa kita pertimbangkan karena sementara ini jelas pabrik bukan tidak ada orang, artinya selama ini kan kami tidak jarang sekali jemput bola ke pabrik, ke kebun atau apa, kecuali seperti yang dikemukakan oleh Pak Sugeng tadi. Itu bisa kita melakukan kemitraan. Yang paling baik saran saya pertama adalah melalui UPPB, tapi UPB itu harus bagaimana siapa yang benar-benar bertanggung jawab membina UPPB dan juga kepada petani. Ya. Jadi petani yang sekarang belum saya melihat bahwa sampai sejauh mana artinya petani karet itu benar-benar didampingi, mungkin dibina bagaimana petani tersebut agar dia membuat bokar lebih baik. Nah itu yang pertanyaan saya sekarang. Yang jelas artinya ada pihak-pihak yang dinas instansi terkait yang bertugas langsung bagaimana membina petani, kelompok tani agar membuat bokarnya lebih baik dan lebih bersih. Contoh, bokar yang direndam itu tidak baik. Itu artinya kualitasnya akan rendah, apalagi dicampur-campur. Nah, jelas kami pabrik tentu akan membeli bokar sesuai dengan kadar karetnya. Kalau kadar karetnya 40% ya kita bayar 40%, begitu. Karena kita sulit juga dengan petani kita kan masih sudah kebiasaan tradisi ya namanya direndam dan lain-lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kami dari Gapkindo jelas artinya kami tidak pengen kami langsung ke petani ya. Tapi kan terlalu jauh jaraknya, artinya pengertian jarak di sini bukan jarak antara lokasi saja, artinya kan bisa melalui UPPB. Sebenarnya kalau menurut saya yang paling tepat itu ada pola kemitraan seperti yang diterapkan informasi dari Pak Sugeng. Karena jarak antara pabrik dengan petani karet tidak terlalu jauh. Nah itu bisa. Dan atau tetap kita berkomitmen melalui UPPB. Nah tinggal bagaimana kita memperbaiki permasalahan kendala-kendala yang ada di UPPB saat ini. Ya mungkin ada pertanyaan, wah katanya yang ikut lelang UPPB orang-orang itu juga. Bagaimana cara solusinya, bagaimana UPPB tersebut lebih efisien dan efektif sehingga para petani yang tidak masuk UPPB itu dia akan tertarik dengan UPPB. Nah itu.
Nah, tinggal itu yang menurut pendapat kami. Jadi kalau bicara masalah bau, masalah, saya kira zaman kita, saya masih kecil dulu juga karet itu sudah bau. Jadi artinya yang membuat karet bau itu bukannya pabrik sebetulnya itu. Nah, tapi kadang-kadang pihak-pihak yang tertentu kadang-kadang seolah-olah menyalahkan pabrik yang membuat karet itu menjadi bau artinya. Nah, tinggal bagaimana kita membina petani agar menggunakan bahan pencampur yang seperti diorap ataupun asam semut dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ini saja sementara informasi dari kami Gapkindo. Saya lebih banyak tanya jawab saja nanti karena saya sangat senang sekali ada Prof. Andi sudah membicarakan bagaimana solusi yang terbaik untuk bermitra. Pak Rudi, ya, ada jurus terbarunya, kemudian juga Pak Sugeng yang sudah melakukan kemitraan UPPB Subur dengan itu, saya kira lebih yang mana lemahnya kita perbaiki dan lain sebagainya, itu yang terbaik. Kemudian nanti mungkin Pak, saya terima kasih, memang saya sama Pak Mirja karena kami kerjasama untuk pelaksanaan webinar ini, jadi memang kami persilakan Pak Prof. Andi lebih dulu dan Pak Rudi dan Pak Sugeng lebih dulu untuk berpresentasi. Jadi sekarang saya cukup ya, lebih kita diskusi lagi saja. Yang jelas bahwa saya informasikan bahwa tadi ada informasi dari kenapa di 2021 harga karet naik gitu ya. Perlu diketahui bahwa persaingan negara-negara eksportir karet itu tidak hanya Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Burma, ada Laos, dulu 3 negara, sekarang jadi 8 negara. Nah, kemudian informasi yang kita dapat bahwa harga karet di tahun 2021 ini naik karena salah satu penyebabnya adalah kita berdampak positif bagi kita adalah Thailand itu tidak berproduksi karetnya karena mengalami banjir. Nah, tapi pernah saya ngomong di UPPB ya Pak Jumirin bahwa kita harus hati-hati, jangan terlena dengan harga karet naik sekarang ini. Pada suatu waktu akan terjadi mungkin ada harga akan turun kembali karena harga karet itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak, transaksi pasar di tingkat internasional, terutama para pembeli karet dalam ini pabrik ban yang dari Jepang, Cina, Amerika, dan lain sebagainya. Ini merupakan negara-negara salah satu indikator penentu daripada harga karet internasional. Mungkin ini saja Bu Meci sebagai moderator. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas ada kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Meci. Ya. Silakan. Baik, selanjutnya Pak Mirza mungkin sudah siap ya Pak? Silakan Pak Bu, Mirza. izinkan saya untuk membuka share screen ya, dan silakan. Pak Kece mungkin tutup dulu ininya. Nanti saya keluarin dulu. Stop. Ya. Oke, silakan Bapak. Oke. Sudah saya stop. Oke. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu MC, Bu Dekan ya. Terima kasih juga kepada teman-teman narasumber. Pertama Prof. Andi Mulyana. Prof. Andi ini adalah senior saya, kemudian di Perhappy adalah penasehat, Dewan Penasehatnya. Jadi teman-teman yang berbicara ini semuanya Perhappy kecuali Pak Sugeng ya. Pak Kece, kemudian Pak Rudi adalah dari Perhappy, Prof. Andi adalah penasehat. Saya kebenaran dipercaya sebagai Ketua Perhappy Komda Palembang 2020-2022. Jadi ide untuk acara ini Pak Nur Ahmadi dengan mendadaknya hari Kamis kalau nggak salah kita ada webinar. Siap pokoknya saya bilang begitu. Nah baik, jadi apa yang dibicarakan oleh narasumber sebelumnya itu nanti saya sampaikan di sini. Sebenarnya apa yang disampaikan itu ada semua di slide saya. Itu yang paling enak itu kalau di belakang ini. Saya akan coba share screen. Ini waktunya kalau dikasih 15 menit ya. Nah,
ini yang tadi dikatakan oleh Pak Nur Ahmadi tadi, produsen karet dunia itu paling tinggi Thailand, Indonesia nomor 2, Malaysia dan selanjutnya. Kemudian area kita itu paling luas, nomor 2 baru Thailand. Ini yang menyebabkan. Kalau kita lihat ke tema webinar hari ini kan produktivitas sama produksi ya, akibat dari COVID. Nah kalau kita lihat di sana, memang kita itu lemahnya di sini produktivitas. Jadi produktivitas kita itu, kalau pada Ibu lihat, kita itu di nomor 5 produktivitas. Jadi ini pekerjaan rumah untuk Pak Rudi, jadi dinas teknis, jadi produktivitas kita itu Pak Rudi nomor 5 di dunia. Paling tinggi itu India, Vietnam. Jadi awalnya dulu Vietnam, tapi sekarang sudah disalib oleh India. Jadi mereka menggunakan teknologi yang jelas. Nah kita memang dari segi clone, kemudian kalau kami penelitian itu penggunaan input itu pupuk itu masih sangat sedikit sekali. Jadi tapi ada ya dengan kopi ini agak tambah sedikit sebenarnya integrasi pupuknya. Jadi ini yang pekerjaan rumah dari Pak Rudi. Kemudian di grafik yang kedua, ini harga di tingkat petani. Harga tingkat petani itu kita paling rendah. Itu tadi indikasi dari mutu kita yang memang masih rendah. Tadi yang disebutkan oleh Pak Rudi yang baru bergabung UPBB itu paling tinggi 20%. Ya, masih banyak yang belum bergabung. Nanti di akhir ada catatan saya kenapa apa kelemahan daripada UPBB ya. Ini kalau di harga kram rubbernya sudah bagus di internasional karena memang kualitas sudah bagus ya. Tapi waktu di tingkat petani tadi ini jauh benar. Indonesia ini paling rendah ini kalau di grafik ini. Ya, karena kualitas kita. Nah, ini kalau kita berbicara ini di dua kondisi, ada sebelum COVID dan saat COVID. Ini 2019 sama 2020 akhir. Jadi ini penelitian mahasiswa saya, ada juga S1, S2 tapi belum selesai dengan Prof Andi. Nah, ini kalau kita lihat fluktuasinya sebelum COVID itu Januari sampai Januari 2019 sampai katakanlah Januari 2020 fluktuasinya ini kan lebih pendek ya. Tapi setelah COVID itu dia sampai terjun ke harga 6.000, harga di tingkat petani ini. Tetapi akhir-akhir ini tadi yang kata Pak Sugeng juga kata Pak Anu juga tadi Pak Rudi dan Pak Nur Ahmadi itu lonjak tinggi akibat memang salah satunya diuntungkan karena terjadi musibah bencana banjir di Thailand. Sehingga harga memang sekarang itu kalau di harga Sikomnya 21 ribuan yang sering di posting oleh Pak Rudi di grup karet itu. Nah, sekarang lagi tinggi. Sehingga kalau dilihat dampak COVID itu sebenarnya di Januari 2020 sampai itu titik nadirnya paling bawah itu di Mei 2020. Setelah itu harga mulai naik. Sampai sekarang harga itu stabil masih naik. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan harga Sikom tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Ahmadi tadi dari Gaprindo. Kemudian ini harga di pabrik, ini harga di tingkat petani. Memang agak jauh ya, karena memang ini yang menyebabkan jauh ini karena kakaknya. Di petani itu 50 sampai 50, mungkin 55. Kalau di Pak Sugeng itu karena 2 mingguan kalau nggak salah Pak Sugeng atau 1 bulan karena memang bisa sampai 60-an yang kemitraan. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan harga ini karena kadar karet kering ya. Tetapi akan kita lihat juga nanti dari sisi transmisi. Ini transmisi itu seberapa besar harga yang di tingkat internasional ditransmisikan kepada petani. Jadi memang harga internasional itu hanya 44,7% atau 45% yang ditransmisikan kepada petani. Kalau di saat pandemi ini dia sekitar 69%, lebih tinggi. Jadi karena memang di saat pandemi itu fluktuasinya lebih tajam. Ya. Sehingga ini belum kita setarakan dengan KK yang sama. Jadi memang di tingkat petani, artinya yang sempurna itu kalau dia 100% tertransmisi harga dari pasar internasional itu ke petani. Nah, inilah yang menyebabkan ada beberapa lembaga yang antara petani dengan internasional, di antaranya pabrik ya. Nah, kemudian tadi yang terakhir juga disebut oleh Pak Nur Ahmadi, faktor-faktor yang mempengaruhi harga di tingkat petani ini hasil penelitian baru-baru ini sebelum dan saat pandemi itu memang benar harga karet internasional itu mempengaruhi secara nyata terhadap harga tingkat petani. Nilai tukar juga berpengaruh.
Terus harga minyak dunia juga berpengaruh. Ya, semuanya tiga-tiganya berpengaruh pada saat pandemi, sebelum pandemi. Tapi saat pandemi harga minyak itu tidak berpengaruh. Ya ini salah satunya mungkin karena harga karet sudah tinggi, kemudian harga minyak karena harga karet sudah tinggi, Nah ini harga karet dia tidak harga minyak dunia tidak mempengaruhi pada saat pandemi. Karena memang ada kondisi tidak normal supply dan demand di pasar internasional. Oke, saya langsung saja. Ini tadi yang kita banyak juga bicarakan di pembicara atau narasumber sebelumnya. Kenapa misalnya yang saya tahu baru banyak kemitraan ini, Pak Rudi, saya mungkin 2 bulan yang lalu ke Linggau dan saya ketemu dengan di Dinas Perkebunan Musyarawasnya, itu bagus sekali. Support dari dinasnya itu melalui pabrik, untuk pabrik itu semacam dipaksalah bermitra, sehingga nanti ada jaminan dari dinas itu bahwa ke pabrik itu bahwa UPBB ini bagus loh mutunya, tolong diajak mitra, sehingga banyak UPBB yang selain yang Pak Sugeng yang subur tadi di kecamatan Kepumpung yang itu Pak Sugeng ya, yang setelah ibu kota kabupaten itu dia bermitra dengan pabrik. Ada 2 pabrik yang di daerah Muara Lakitan itu, Muara Beliti kalau nggak salah, dia bermitra. Tetapi memang peran dinas kabupatennya yang menghubungkan. Jadi ini contoh yang bagus, saya rasa Pak Rudi kalau mau dicontoh di Musyarawaz, itu dinas perkebunannya mengirim surat ke dinas perkebunan, dia menjamin bahwa UPBB ini bagus, mutunya bagus, sehingga pabrik menerima. Nah itu mungkin bagus. Dan ini baru saya temukan di Musyarawaz, tapi di kabupaten lain belum. Seperti yang kita sampaikan waktu diskusi kita di WA itu, memang yang baru bermitra itu hanya grup Megantara. Yang lain-lain itu belum kayaknya. Apa karena itu secara politis ada kaitannya, mungkin pemilik modalnya, saya nggak tahu, mungkin ada hubungannya, tapi kita waktu itu saya diajak Pak Sugeng ke Kirana Windu, kita diskusi di sana. Malah Kirana Windu itu di grupnya, kami itu mencari Pak kemitraan. Kami bisa memberikan bantuan untuk pengarahan kepada petani itu, kualitasnya seperti apa supaya hasil bokarnya itu bagus. Nah, ini alasan daripada pabrik keram rubber. Saya penelitian ini tahun 2018 kalau nggak salah, minta KTBLC dari Pak Nur Ahmadi dari Indo untuk masuk ke perusahaan itu walaupun agak susah. Beberapa alasan yang mereka ungkapkan kenapa sedikit sekali yang melakukan kemitraan, padahal dari hasil penelitian saya kemitraan itu yang paling menguntungkan sebenarnya. Nah, sulit membuat kesepakatan perihal harga karet, itu yang sulit. Jadi mungkin itu bisa dilakukan tadi, karena kalau kemitraan itu kan harganya mungkin sudah ditentukan, ada forward, ada lelang spot misalnya ada, atau kalau yang dia ini kan lelang forward dia biasanya, jadi harga ditentukan ke depan. Nah, yang kedua ini kenapa repot-repot bermitra? Karena mereka bisa beli langsung dari pedagang, yang dikatakan Pak Nur Ahmadi. Nanti saya punya datanya, berapa banyak mereka rata-rata punya ini. Kalau dari sisi struktur, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Ahmadi bahwa di kita itu 28 perusahaan, kalau di sisi supply dan demand, itu supply-nya itu lebih kecil daripada demand, sehingga kapasitas pabrik itu rata-rata 49%. Jadi kekurangan bahan baku sebenarnya pabrik. Kalau kalau pasar bersaing sebenarnya petani itu posisi kuat. Kalau dia berkelompok, sayang UPBB hanya baru 20. Nah kalau kemitraan mungkin itu sama-sama untung, kata Prof. Andi tadi. Jadi dari hasil penelitian saya itu memang tidak ada sebenarnya pabrik atau Gapindo itu perusahaan itu menguasai pasar sebenarnya, tidak ada kolusi kalau hasil penelitian ini. Nah ini beberapa kerugian dan keuntungan menurut pabrik ya. Pabrik yang membina tetapi petani yang menjual ke pabrik lain. Nah ini jadi kemitraan itu kan dia dibina misalnya, tahu-tahu nanti jual ke tempat lain. Nah ini mungkin perlu disepakati tadi yang kata Prof. Andi tadi, secara teori itu ada kontrak, ada perjanjian itu kalau mau dijadikan mitra. Keterbatasan untuk mendapatkan bahan baku yang dari yang lain, ya mitra yang suka menuntut. Nah ini yang juga saya sampaikan waktu itu Pak Rudi. Jadi ada keluhan daripada pabrik keram rubber, kalau dia bermitra nanti mitra ini macam-macam minta bantuan. Nah ini mungkin harus dibuat dalam bentuk perjanjian. Mungkin kalau dia dibina untuk cara secara teknis mungkin, tapi kalau bantuan-bantuan itu
mungkin tidak harus. Walaupun saya lihat di MUBA itu di Kirana Musi Persada ya, itu sering memberikan bantuan kayaknya bibit dan macam-macam ke UPBB. Nah ini kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Ahmadi itu ternyata pabrik itu rata-rata sebagian besar pabrik itu punya pemasok, 78% dia punya pemasok tetap. Sehingga wajar tadi dia ngapain saya repot-repot bermitra, karena sudah ada pasti dia dapat. Yang tidak ada pemasok tetap itu ada 20% dari pabrik yang saya sampel. Saya sampel itu ada 6 pabrik di sekitar Sungai Musi ya, dan di Musirawas sama di ini di Mor Enim. Jadi ini yang saya merah itu ya tadi memang agak jadi memang struggle atau kendala di dalam kita mau membuat kemitraan, padahal kemitraan itu menguntungkan petani dan pabrik sebenarnya, karena bahan baku dia akan tersedia kalau bagi pabrik, bagi petani harganya akan lebih tinggi dan kakaknya itu real. Karena yang saya tahu waktu dengan Pak Sugeng itu kakaknya real, jadi dilihat dulu oleh tim penilainya. Ini kakaknya kalau tidak setuju maka diuji di lab. Nah, beda dengan kalau lelang itu prediksi saja kakaknya. Nah, kalau dari hasil penelitian saya memang pendapatan UPBB, kemudian kalau yang kemitraan, yang lelang itu memang relatif tinggi semua. Nah, ini beberapa catatan sebelum saya mengakhiri presentasi karena waktunya memang ini ya. Kalau mau banyak diskusi silakan. Nah, ini Pak Rudi mungkin beberapa catatan kekurangan dari beberapa hasil temuan penelitian saya. Ini menyebabkan banyak petani tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi. Beberapa hal ini yang menyebabkan banyak petani itu belum mau bergabung. Itu kami tanya, uang pembayaran atas hasil penjualan bokar itu ada jeda waktu dibandingkan sistem pemasaran tradisional. Kalau tradisional kan dia bisa nerima jual hari ini, ya nerima hari ini. Nah, tapi kalau yang ini nunggu seminggu, kadang-kadang kalau seminggu itu malam ini lelang, besok paginya nimbang. Ada beberapa di UPBB itu kadang-kadang ada juga yang diutang karena pemenang lelang itu agak ini terpaksa, misalnya Pak Jumirin bilang, Pak Mirza, kami terpaksa nombok dulu. Nanti sorenya, karena Pak Jumirin itu paling besar ininya, 50-an tonan. Sehingga dana yang diperlukan itu agak banyak. Nah, kadang-kadang pedagang itu tidak cukup uangnya yang menang lelang. Karena memang harusnya kayak di ini Pak Rudi, kayak di KUD Berkat, itu siapa yang mau ikut lelang itu harus punya dana sekian di deposit. Sehingga nanti dia memang one bid itu. Nah, kadang-kadang yang menang lelang ini karena dia berani harganya tinggi, tetapi uangnya tidak ada, dia minta dulu dengan bosnya, dulu pabrik karet, nanti sore baru dia bayar. Oleh itu kata Pak Jumirin, kalau di tempat Pak Jumirin, kami tomboi dulu Pak Mirza katanya, pagi ini supaya waktu nimbang, habis nimbang itu dapat. Nah, ini yang kendala kadang-kadang, kalau dia lelang tradisional yang masih non-UPBB itu, dia kan bisa kalau perlu uang, jual hari ini, jual besok. Nah, ini yang per minggu. Tinggal mungkin ini saran, di UPBB itu perlu lembaga untuk yang bisa petani itu minjam, tapi nanti dikembalikan pas dipotong pada saat mereka lelang. Tapi hati-hati aturannya harus ketat, karena penelitian saya di Prabomuli di 2 KUD itu macet simpan pinjamnya itu. Karena ya petani itu memang kalau minjam, wah baik-baik, nanti kalau mau kembalikan susah. Nah itu. Kemudian K3 tidak real. Nah, harusnya idealnya memang K3 itu real, karena dia berdasarkan prediksi saja K3-nya sekian. Sehingga kalau di UPBB-nya Pak Jumirin itu sudah tentukan harga minimum. Minimum sekian berdasarkan K3 yang diukur oleh Sembawah beberapa tahun yang lewat sebenarnya. Tapi punya minimal ada standar. Sehingga dari harga yang sering di share Pak Rudi itu, petani bisa nilai, ini kakak saya sekian, harga minimal saya harus sekian, dikurangi biaya transportasi dan penyusutan. Nah, ini kaitannya tadi ya, terutama untuk petani kita ini banyak petani yang tidak luas, lahannya tidak kurang dari 1 hektar. Nah, mereka kebutuhan hidup itu perlu setiap hari, uang itu tidak cukup, maka agak susah mereka bergabung UPBB Pak Rudi, sehingga terpaksalah mereka jual yang bisa 2 harian, 1 harian, itu pedagang siap semua nampung itu. Nah, yang ini yang paling banyak juga dari penelitian saya, nomor 2 ini banyak petani sudah meminjam uang kepada pedagang pengumpul. Jadi mungkin ada lembaga keuangan mikro atau di desa. Sebenarnya ada kesempatan sekarang itu ada BUMDes. Kalau BUMDes bisa mengambil peran ini bagus sekali sebenarnya.
Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya memang mepet, nanti mungkin lebih banyak kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirza atas presentasinya. Baik, sudah selesai semua narasumber mempresentasikan. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak di kolom chat Zoom. Saya akan bacakan, cuman tidak menunjukkan ke siapa gitu. Nanti saya ambil 2 pertanyaan dari kolom chat dan 2 pertanyaan secara langsung. Mungkin sambil jalan, Bapak Ibu silakan, mungkin sudah ada mempersiapkan pertanyaan secara langsung boleh kepada 5 narasumber pada hari ini. Di sini ada pertanyaan dari Risma Rini. Saya tidak tahu apakah dari mahasiswa atau dari instansi mana. Pertanyaannya tidak ditujukan ke siapa-siapa, mungkin dari 5 narasumber mungkin bisa membantu ini. Kira-kira siapa yang akan menjawab? Apa penyebab kualitas dan kuantitas karet di Sumatera Selatan turun? Mungkin apa Pak Nur Ahmadi? Ulangi. Apa penyebab dari penyebab kualitas dan kuantitas dari karet itu sendiri, Pak? Sehingga menurun, penyebabnya apa? Dari Risma Rini. Pak Rudi yang jawab. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi memang kualitas dan produktivitas ini kita akui memang di petani kita sangat rendah, masih belum sesuai standar. Untuk petani yang tradisional mungkin dia memang bibitnya memang bukan bibit unggul, tapi yang sudah menerima bantuan pemerintah yang menggunakan bibit unggul, ini justru mereka tidak melakukan pemupukan. Sedangkan bibit-bibit unggul yang dikeluarkan oleh Sumbawa itu harus disupport dengan pupuk. Sementara kita walaupun petani mampu untuk beli pupuk, pupuknya yang sulit didapat. Nah ini juga menjadi kendala. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin cukup ya Mbak Risma. Apakah mendengar? Saya nambahkan. Masih ada di sini? Ada lagi Bapak, ini juga sama, tidak tahu ditujukan ke siapa, cuman dari jauh nih, dari Universitas Nyadin. Sepertinya mantan mahasiswa Pak Kece nih, Pak Nur Ahmadi. Ya Pak? Pak Mirza mau nambah? Oh, mau menambahkan. Silakan Pak Mirza. Oh. Iya, silakan. Tadi yang Pak Rudi bilang tadi, ya, tadi memang produktivitas kita rendah, karena yang ditanya tadi kuantitas dan kualitas kan. Jadi yang Pak Rudi bilang tadi dari sisi kuantitas memang produktivitas rendah itu karena walaupun dia bibit unggul tidak dipupuk, memang itu. Nah, akibat itu sebenarnya karena produktivitasnya rendah, dia kadang-kadang menambahkan, terutama yang paling banyak ditambahkan itu adalah tatal. Tatal itu kalau orang perkebunan, orang pabrik ini sebenarnya kotor yang termasuk terlalu rendah, nanti bisa hilang di pabrik kan. Tetapi kadang-kadang ditambah bahan-bahan lain. Nah, terutama dalam penggunaan ini mungkin Pak Sugeng sudah tahu, penggunaan bahan pembeku. Pak Sugeng itu tidak bosan-bosannya mengingatkan di grup itu, ini loh untuk karet yang bermutu bagus. Nah, bahan pembeku itu masih banyak yang menggunakan pupuk. Kenapa pupuk? Itu mereka kalau di cupnya lagi menyadap itu supaya dia beku cepat tuh kasih pupuk. Jadi pupuknya bukan dipupukkan ke batang, malah pupuk ke ini. Memang beku cepat di ini. Karena dia nyadap itu baru 3 hari 4 hari baru dia angkat, kayak di lumangkok yang kayak di Pak Sugeng itu produksinya ke lumangkok kan dalam bentuk karung. Nah itu kadang-kadang itu yang pembekunya itu tidak standar itu maka merusak kualitas. Belum lagi di Muratara itu banyak sekali yang direndam karetnya itu. Nah itu yang menyebabkan kualitas kita itu memang rendah. Sebenarnya kalau dia slab tipis atau seat angin yang tadi Prof Andi gambarkan di Malaysia atau Thailand itu memang sudah terjamin memang. Nah itu memang itu Bu. Jadi kalau saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Rudi, memang kuantitas itu kaitannya dengan kualitas. Jadi kalau rendah dia bagaimana mau ini. Kemudian kita itu moral hazardnya tidak bagus. Jadi saling tipu. Karena saya pernah diskusi dengan di Marenim itu,
Pak kami ini sebenarnya waktu diskusi itu ada pedagang dan petani. Pak kami ini saling tipu, mana yang lebih lihai. Jadi pedagang menipu, kadang-kadang nimbangnya itu dimain-mainkan. Nah petani kami memberat-beratkan Pak katanya. Oh jadi tidak beres ini dua-duanya itu. Nah itu perlu Ustadz mungkin menyampaikannya Pak Sugeng ya. Itu Bu yang saya tambahkan. Iya Pak Mirza, terima kasih tambahannya. Ini ada Bapak dari Pak Uhendi Haris. Bukan ya, yang mau nanya langsung silakan Pak Topik ya. Pak Topik, mohon maaf dari UNSI. Itu Pak, mau ingin menanyakan Pak Sugeng bertanya juga. langsung. Pak Sugeng mau menambah kayaknya enggak? Oh, Pak Sugeng mau menambahkan. Iya, silakan Bapak. Mohon maaf Pak Topik nanti dulu ya, Pak. Silakan Pak Sugeng menambahkan. Jadi begini, emang ya Pak Berjalan, kebetulan itu beliau kawan-kawan jalan. Jadi alhamdulillah yang narasumbernya adalah serumpun ya, narasumber serumpun ya, termasuk kami. Untuk penambahan kualitas dan kuantitas itu apa yang saya pikir betul. Pertama adalah mengacu kepada bibit ya, bibit unggul yang berkualitas. Kemudian pupuk. Nah pupuk ini memang petani karet agak sulit mendapatkan pupuk, maka kemandirian pupuk dan kami siap untuk memberikan pupuk organik cair POC untuk perkebunan. Kami siap mengajari kalau itu. Kalau memang mau diimplementasikan. Nah kemudian yang kedua cara nyadarnya. Cara nyadar jangan digojer terus. Tadi ada ABAB. Kalau di AB otomatis itu akan lebih berkualitas dan lebih berkuantitas lebih baik. Demikian tambahan saya. Terima kasih. Itu tambahan saya. Terima kasih Pak Sugeng atas tambahannya. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan. Pak Taufik, bagaimana? Sudah siap untuk bertanya secara langsung? Ya, sudah. Silakan. Oh, ini sepertinya mahasiswa ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Taufik Aziz, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Prodi Agronomi semester 7. Terima kasih atas ruang yang disediakan dan juga dari pemateri yang luar biasa kayak gitu. Mungkin izin bertanya ya pada para pemateri sekalian. Sebelumnya saya juga dari keluarga petani karet kayak gitu. Beberapa sering juga diskusi dengan dosen kayak gitu kan. Menarik ya konteks diskusi pada hari ini berkenaan dengan dampak COVID, produksi dan juga pendapatan dari petani karet. Mungkin kalau mau dirunut banyak ya problematika baik dari pola pikir petani itu sendiri yang kemudian mengotori dan lain sebagainya. Mungkin sebelum bertanya saya izin bercerita sedikit ya pada pemateri dan juga moderator serta rekan-rekan sekalian. Saya sempat dengan dosen gitu kan memberikan solusi ataupun menawarkan solusi karena memang saya ada keinginan gitu kan untuk lebih mensejahterakanlah petani karet di sekitar daerah saya di Blitar, Lombok Timur. Kemudian kami ke PTP gitu kan, PTP 7, PTPN 7 bertanya kalau saya langsung mengirim ke sana bisa nggak kemungkinannya dan lain-lain gitu kan. Bisa, tetapi uang hasil dari penyerahan bahan baku itu sendiri tidak langsung diserahkan kayak gitu. 3 bulan setelahnya kalau nggak salah waktu itu, 2 tahun yang lalu. Terus juga berpikir lagi gitu kan, membuat pabrik karet gelang kayak gitu. Membuat pabrik karet gelang, kemudian juga diskusi-diskusi, mencari referensi, kemudian juga magang di PT Melania, memperdalami juga lah tentang karet kayak gitu kan. Di PT Melania tentang karet juga, terus juga setahu saya juga di Sumatera Selatan tidak ada ya pabrik karet yang memang mengolah karet kayak gitu, hanya sebatas keram rubber atau mencuci kayak gitu kan. Mencuci, kemudian juga banyak rantai yang terlalu panjang kayak gitu dari petani ke pabrik keram rubber itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak sekalian, tadi ada berbagai solusi kayak gitu kan. Yang pertama, solusi kalau dari kami gitu kan, pemuda yang menginisiasi kan banyak juga kayak gitu kawan-kawan SMA
yang kemudian tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sekitar 20-an petani dari instansi pemerintahan terkait pengembangan ataupun inovasi produk dari bahan baku kayak gitu kan, selain dari pengolahan di pabrik Kram Rubber. Mungkin itu saja. Terima kasih, kembali lagi kepada moderator. Ya. Ini diarahkan ke siapa pertanyaannya, Mas Taufik? Apakah semua narasumber? Meci, Iya, Pak. Silakan, Pak. Bu Meci. Ya. Mungkin saya jawab pertanyaan pertama ya. Iya, silakan. Saya tangkap dari pertanyaannya, apakah kelompok pemuda bisa menjual karetnya ke pabrik langsung? Saya jawab langsung, silakan semua bisa menjual karet ke pabrik, ya silakan, ya. Baik supplier besar, toke-toke maupun per individu bawa ke pabrik silakan. Yang jelas kita akan membeli karet berdasarkan kriteria indikator yang ada, berdasarkan K3 kemudian umur karetnya seminggu atau 2 minggu. Nah, itu aja, dan pabrik tetap untuk itu. Nah, itu. Jadi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku hari itu. Nah, kenapa perlu adanya UPPB, perlu adanya KUD, perlu adanya kemitraan? Karena kan sangat jauh jarak antara petani ke pabrik. Jadi perlu adanya UPPB, ya. Itu tadi. Itu aja jawaban saya. Silakan. Yang jelas pabrik akan membeli karet sesuai dengan K3 yang berlaku dan harga yang berlaku hari itu. Itu aja ya. Ya, terima kasih. Baik, saya tambahkan mungkin. Ya, silakan Bapak Pak Rudi. Ya, jadi itu yang memang kita harapkan kalau pemuda memang ingin ikut terlibat dalam pemasaran bokar ini, tapi jangan sebagai ini sebagai pemasok atau pedagang pengumpul juga, tapi turut terlibat membina petani. Mungkin kita memfasilitasi pembentukan UPBB di daerahnya, karena kita juga dulu ada program pendampingan buat UPBB. Ini mereka bagaimana menjual karetnya dengan mutu yang bagus sehingga ada selisih harga di situ. Nah, dari bagian selisih harga itu ada bagian tuh pendamping itu yang diberikan oleh kelompok UPBB ini. Termasuk juga di Jambi itu ada petugas dinas yang memang benar-benar dia membina. Dia juga dapat honor dari UPBB itu. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan di daerah kita Sumatera Selatan. Artinya memang petani ini perlu dibina. Memang masih ada yang nakal-nakal. Itu yang harus kita perbaiki, peningkatan mutu itu. Kita akan dapat baik. Tidak ada yang bilang bahwa kalau mutu baik jelek itu harganya sama, enggak. Itu enggak benar. Yang benar itu mutu baik tetap harganya itu baik. Itu saja, terima kasih. Ya, mungkin cukup ya dari para narasumber penjelasan untuk Mas Taufik tadi. Semoga tadi bisa menjadi solusi ya yang disampaikan oleh Pak Rudi dan Pak Nur Ahmadi atau Pak Kucing. Baik, di sini ada waktunya sudah lewat dari harusnya jam 12, tapi kita akan kasih 2 pertanyaan lagi ya secara kolom chat aja dulu. Ini dari Pak Hendi. Nah, untuk Pak Prof. Andi nih, maaf Prof. Andi, ada pertanyaan dari Pak Uhendi Haris. Apakah benar UPPB disarankan difungsikan jadi lembaga tata niaga, beli dari petani dan dijual ke pabrik, jadi ambil margin? Bagaimana dampaknya? Silakan Prof. Andi untuk dijawab, ditanggapi. Baik, ya, terima kasih. Ya. Maaf Prof, ya silakan Prof. Ya, jadi UPPB secara fungsional memang dia untuk menjadi lembaga yang menyalurkan pemasaran begitu. Tetapi konteks dalam kemitraan, ya kalau itu membangun kemitraan, UPPB boleh menjadi subkontrak pada posisi petani-petani yang mempunyai kemandirian di dalam menghasilkan kualitas-kualitas yang bagus begitu. Artinya begini,
UPBB bisa berperan dua ganda. Jadi dia membantu memasarkan produk karena dia bagian daripada sistem yang bisa mengelola, memantau, ya, membina juga di situ bagi petani-petani yang perlu diberikan bantuan, tetapi pada petani-petani yang punya kemampuan untuk memproduksi baik begitu, tetapi mereka tidak punya akses untuk bisa bermitra kalau tidak memiliki armada, ya, kendaraan dan lain-lain gitu. Nah, dia bisa saja berfungsi itu. Jadi itu yang jadi masalah, ya. Jadi yang tidak memberikan sumbang siapapun tetapi mengambil margin dari petani itu menjadi yang bisa dibantu untuk bisa bermitra. UPBB boleh saja mengambil keuntungan dari itu secara wajar, ya. Jadi bukan haram mereka melakukan itu, ya. Niat semuanya itu niat baik untuk membantu petani atau tidak, itu saja sebenarnya. Kita ini sering menyalahkan, artinya selalu berpikiran berprasangka buruk terhadap lembaga-lembaga yang kalau mereka mau, sama dengan tadi pemuda, ya, saya mau mengatakan begini, yang anak-anak muda itu, selain yang disampaikan itu, anak-anak muda ini bisa membangun kebun melalui pewarisan dari orang tua segala macam, tapi memperbaiki kinerja kebunnya, mencontohkan bagaimana menyadap dengan baik, mencontohkan bagaimana dia bisa menghasilkan karet dengan kualitas K3-nya yang tinggi. Karena mereka yang punya pendidikan, mereka yang sadar, mereka tahu bahwa dengan memperbaiki itu harganya akan lebih tinggi mereka terima. Saatnya seperti itu. Ya, kalau mereka juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang tuanya dulu, ya, mohon maaf kalau memang itu dilakukan begitu, maka sama aja dengan tidak. Generasi muda harus melakukan hal yang lebih baik daripada generasi yang sudah-sudah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Andi atas tanggapannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ada lagi dari BPTP Sumsel, ya. Untuk Prof. Andi lagi nih dan Pak Rudi. Ya, bagaimana kalau dibentuk korporasi petani yang berbadan hukum? Bisa dalam bentuk koperasi atau badan hukum lainnya. Jadi mungkin ini tanggapan, ya, bukan pertanyaan. Jadi beberapa UPPB bergabung untuk membentuk korporasi petani seperti koperasi karet yang sudah ada, sehingga daya saing petani meningkat. Dalam artian asal fungsi koperasinya benar-benar jalan. Mungkin tanggapan untuk dari ini tadi, ya, korporasi. Mungkin ada tanggapan Pak Rudi atau Prof. Andi terkait pernyataan ini, ya. Pak Rudi dulu lah. Ya, silakan Pak Rudi. Jadi kalau kita menanggapi korporasi, sebenarnya UPBB itu polanya sudah pola koperasi, hanya tidak berbadan hukum. Jadi itu sangat baik. Tapi yang menjadi persoalan ini tata niaganya yang harus dibenahi. Walaupun bentuk UPBB atau koperasi, kalau tata niaganya masih panjang, ini ya masih sulit untuk ini. Jadi apapun namanya, dia lebih condong kita perbaiki tata niaganya dulu. Karena sistem di UPBB itu sudah seperti koperasi juga, karena dia ada potongan administrasi, ada simpanan juga, kemudian ada bagi THR juga, keuntungan, sama sistemnya. Hanya saja tidak berbadan hukum. Terima kasih. Ya, saya nambahkan, ya, Mbak. Ya, silakan, Prof.
Kalau yang dimaksud dengan korporasi itu berarti UPBB 1, 2, 3, 4, 5 UPBB bergabung menjadi satu. Itu yang mungkin yang dimaksud pertanyaannya oleh yang dari BPPT ya, BPTP ya, gitu. Artinya beberapa UPBB membentuk satu korporasi di mana korporasi itu menaungi semua UPBB dan petaninya. Harus diingat itu tergantung kepada jarak tentunya, ya tergantung kepada sebaran lokasi. Karena korporasi biasanya dibangun pada kawasan-kawasan yang berdekatan. Tetapi juga harus diingat siapa yang akan menjadi pelanggannya. Jangan bergabung tapi pelanggannya itu tidak sanggup pada waktu-waktu tertentu untuk membeli misalnya. Karet masih agak bagus dibandingkan kelapa sawit. Artinya apa? Makin lama disimpan, makin bagus kualitasnya. Karena apa? Kadar airnya akan berkurang, jadi K3-nya akan naik. Tetapi harus dipikirkan petani juga perlu uang lebih cepat. Jadi kalau disimpan tidak laku lalu petaninya tidak dapat uang, itu menjadi masalah juga. Nah, itu kan uang tunainya itu perlu cepat. Karena itu bisa saja beberapa UPBB yang berdekatan bergabung membentuk korporasi ya. Kalau korporasi yang Pak Rudi katakan tadi, tapi kalau itu korporasi, sebagaimana kita membuat korporasi di dalam konteks pengembangan pertanian tanaman pangan misalnya begitu ya, yang hektarannya itu 100 hektar, 200 hektar misalnya begitu ya. Nah, itu korporasi di situ yang dimaksud. Nah, maka bisa saja karena itu menaikkan skala, menaikkan juga posisi tawar, ya bargaining position-nya begitu. Nah kalau di karet tinggal lagi kemampuannya, gitu ya, untuk mereka menangkap semua itu. Jadi sementara ini pertimbangannya adalah mungkin yang UPBB-nya yang sekarang bisa berjalan bagus, 1, 2, 3 UPBB yang berdekatan boleh saja bergabung. Tapi yang penting yang di atas itu adalah bagaimana mereka mempunyai kesepahaman di dalam melakukan bisnisnya. Karena semuanya kalau sudah korporasi bentuknya itu dengan peraturan dan peraturan, ya perjanjian dan perjanjian gitu. Nggak bisa dibuat seperti itu saja. Jadi lebih banyak hal yang harus diperbaiki, apalagi keseragaman mutu. Karena biasanya pasokannya akan sangat besar, pasokan itu dibawa ke pabrik dan itu akan menyulitkan apabila ditemukan oleh pabrik misalnya kualitas-kualitas yang bervariasi, ya itu yang sebenarnya kita harapkan. Saya tadi di awal sudah mengatakan bahwa variasi kualitas itu selalu terjadi kalau tidak diawasi dengan baik, ya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dan Pak Rudi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktu sebenarnya sudah sangat ini ya, lewat dari jam 12. Nanti pertanyaan nanti kita simpan dulu, sudah di record ya. Insya Allah nanti kita akan jawab lewat WA ya Bapak Ibu sekalian. Di penghujung terakhir ini selesai sudah diskusi tanya jawab kita pada hari ini. Untuk sebelum menutup, kita lakukan foto bersama terlebih dahulu sebelum acara ini akan kita tutup. Bapak Ibu sekalian bisa menghidupkan video. Ya. Ini sudah hidup. Ya. Standby terus Bapak Ibu videonya karena beberapa slide saya akan ambil fotonya. Siap, 1, 2, 3, senyum Bapak Ibu. Nanti kita akan upload di YouTube Fakultas Pertanian Universitas Akikirti ya Bapak Ibu. Untuk slide berikutnya, tetap standby dengan senyum 3 jarinya. Ya.
Sudah selesai Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini ya, dari jam 10 tadi, dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih banyak kepada para narasumber, ya, terus para peserta yang dari jam 10 tadi hingga pukul 12 lewat 24 menit masih tetap bertahan di sini dan tetap menyimak dari awal hingga hari ini. Tentu saja para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu, yang memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Jadi tetap terus belajar sampai seterusnya hingga akhir nanti ya. Dan terakhir terima kasih banyak para peserta, Bapak Ibu peserta webinar yang telah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Ya, berbekal materi dari acara ini semoga kita dapat melahirkan ide. Tanjung itu 4 jam. Nah, dari Tanjung ke ya. Dari berbekal materi dari acara webinar hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mewakili panitia mohon maaf atas keterbatasan teknis dan sebagainya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya pada Fakultas Pertanian. Waalaikumsalam. Terima kasih Meki. Terima kasih Prof. Andi, Pak Rudi. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Prof. Andi, Pak Mirza, Pak Sugeng, Pak Rudi. Terima kasih banyak. Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak Sugeng. Iya, sama-sama. Ya. Oke. Pak Bujang, terima kasih Pak Bujang. Izin lab ya. Oke, ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Kita akan dulu pada hari ini. Izin lab semuanya ya. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum. Selamat siang.